Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 282 dengan tema tanda bukti dalam transaksi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina idza tadayangtum tatkala ngakot nyambut gawe sira kabeh bidainin kelawan putang ila ajalin tumeka marang wates musamman kang den sebut faktubuhu mangko nulis sira kabeh ing dain utang wal yaktub lan nulis sira bainakum ing dalem antarane ira kabeh sapa katibun juru tulis bil adli kelawan adil wala ya'balan aja lumuh sapa katibun juru tulis an yaktuba ing yen nulis sapa katib juru tulis kama alamahu kama kaya barang alamahu kang mulang ing masa Paulo Gusti Allah Ta'ala fal yaktub mongko nulis sapa katib wal yumlili lan supaya macaaken sapa lati wong alaihi kang iku ing atase alati al haqu utawi hak bener wal yatakin wadiya sapa lati lan wadiya sapa alati Allah Gusti Allah Ta'ala Rabbau ing pangerane alati wala yabkhas lan aja ngurangi sapa alati minhu sangking hak sayan ing suwiji ing sithik-sithik fa in kana mangka lamun ana sapa alati wong ngalaiku ing atas iku tetep ing atase alati al-haqu tawi hak iku safihan safih untuk ifan utawa pes aulayas tati'u utawa ora kuasa sapa lati an yumila ing yen to macaaken sapa wa alati fal yumlil mongko supaya macaaken sapa waliyuhu waline alati bil adli kelawan adil wastas hidulan lan naksenono sira kabeh sahidaini ing seksi loro min rijalikum saking pira-pira wong lanang ira kabeh fa in lam yakuna mangko lamun ora ana sapa rijal lanang loro iku rajulaini lanang loro farajulun mangko lanang siji wa mraatani lan wadon loro miman saking wong tardona ridho sira kabeh ing man minasuhada'i nyatane pira-pira saksi antadila krana yen to lali sapa ihdahuma salah sijine imratani fadudak kira mongko bisa ngelingake sapa ihdahuma salah sijine imratani awal ukra ingkang meneh walaya balan ora kena lumuh sapa syuhada pira-pira saksi idza madungu nalikane den undang sapa syuhada walatas amulan aja bosen sira kabeh antak tubuh ing yen nulis sira kabeh ing hak sanggiran cilik kabiran utawa gedhe ila ajalihi tumeka marang watese dain Dalikum utai mengkono nulis iku aksatu luwih adil ngindaullahi munggu Allah Ta'ala wa aqwamu lan luwih jejeg disahadati kanggo saksi wadekna lan luwih parek ala
Allah tartabu marang yen to ora padha mamang sira kabeh illa kejaba antakuna yen to ana apa dagangan iku tijaratan dagangan khadiratan kang khadir tudiru kang ngubengake sira kabeh ing tijarah tudiru nah kang ngubengake sira kabeh ing tijarah bainakum ing dalem antarane ira kabeh falaisa mongko ora ana ngalaikum iku alaikum ing atas sira kabeh apa junahun alangan an la taktubuha yen ora nulis sira kabeh ing tijarah wa situlan senono sira kabeh ida tabayatum nalikane dodolan sira kabeh wala yudhara lan aja den gawe kemlaratan sapa katipun juru tulis wala lan ora sapa sahidun saksi wa intafalulan lamun nglakoni sira kabeh fa innahu maqasatun dzalikumul fi'lu iku fusukun fasik maksiat bikum kelawan sira kabeh wataqulan watiya sira kabeh Allah Gusti Allah taala wa yu'allimukum lan mulang ing sira kabeh sapa Gusti Allah taala wa Allahu utai Gusti Allah taala bi kulli syai'in kelawan saben-saben suci-suci iku alimun pirsa. Keterangan ayat 282. Dengan adanya perintah membelanjakan harta di jalan Allah, anjuran bersedekah dan larangan melakukan riba, maka manusia juga kita orang Islam harus berusaha memelihara dan mengembangkan hartanya. Tidak menyanyiakan sesuai dengan ketentuan Allah. Pokoknya manut dengan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa harta itu bukan sesuatu yang dibenci Allah, enggak. Bukan harta yang dicela oleh agama Islam, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di samping memberi perintah untuk itu juga memberi petunjuk dan menetapkan ketentuan-ketentuan umum serta hukum-hukum yang mengatur cara-cara mencari, cara-cara memelihara, cara-cara menggunakan dan menafkahkan harta di jalan Allah fisabilillah. Harta yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Allah adalah harta yang paling baik sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Harta yang paling baik ialah harta kepunyaan orang soleh. Diriwayatkan Ahmad dan At-Tabrani dari Amir bin As. Yang dibenci Allah dan yang dicela oleh agama Islam ialah harta benda yang diperoleh dengan cara-cara yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan harta orang-orang yang menjadikan diri sebagai budak harta. Seluruh kehidupan, usaha dan pikirannya dicurahkan untuk menumpuk harta dan memperkaya diri sendiri terus-terusan. Karena itu timbullah sifat-sifat tamak, sifat serakah, bakhil, tambah lagi kikir pada diri manusia itu sendiri. Hati kita merasakan enggak loh, ini yang tahu kita sendiri. Sehingga mereka manusia tidak mengindahkan orang yang miskin dan terlantar gak mau tahu, biar saja yang miskin dan terlantar. Rasulullah SAW bersabda, celakalah budak dinar, celakalah budak dirham. Riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar orang yang beriman melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang. Melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Pembuktian itu bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi. Bukti tertulis, nah ini satu. Bukti tertulis adalah ditulis oleh seorang juru tulis. Katib itu juru tulis yang menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Ya, syarat-syarat juru tulis itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya yaitu orang yang adil, tidak memihak kepada salah satu dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sehingga apa? Sehingga tidak menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain. Ciri-cirinya lagi sifatnya juru tulis. Mengetahui hukum-hukum Allah, terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian dan transaksi. Sehingga dia dapat memberi nasihat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji. Karena apa? Karena juru tulis itu ikut bertanggung jawab dan menjadi saksi antara pihak-pihak yang berjanji. Seandainya sewaktu-waktu terjadi perselisihan di kemudian hari, juru tulis dalam era modern sekarang ini diwujudkan dalam bentuk notaris atau pencatat akta jual beli dan utang piutang. Ya ini. Maka harus diadakan yang ketat itu, diadakan juru tulis. Tugas juru tulis ialah menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terjanji. Caranya ialah pihak yang berutang mendiktekan kepada juru tulis tentang sesuatu yang telah dipinjamnya, cara serta pelaksanaan perjanjian itu dan sebagainya. Tujuan mendiktekan isi perjanjian itu oleh pihak yang berjanji ialah agar yang ditulis itu merupakan pengakuan dari pihak yang berutang. Karena dengan tulisan semata-mata tanpa ada ucapan yang dilakukan oleh pihak yang berutang, maka yang tulis itu saja tidak dapat dijadikan sebagai pengakuan. Nah ini. Maka dari itu kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan Allah. Yang kedua, saksi. Saksi ialah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Persaksian termasuk salah satu dari alat-alat bukti. Bayyinah itu alat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau perkara. Menurut ayat ini, ayat 282 ini, persaksian dalam muamalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang laki-laki. Atau jika tidak ada dua orang laki-laki, boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Nah ini harus biar tertib betul itu masalah persaksian. Dilanjutkan. Dalam ayat ini disebutkan, janganlah saksi-saksi itu enggan, malas memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Maksudnya begini. 1. Hendaklah seseorang bersedia menjadi saksi dalam suatu kejadian atau peristiwa bila kesaksian itu diperlukan. Kalau tidak perlu ya nggak usah, nggak apa-apa. Hendaklah seseorang bersedia menjadi saksi bila ini terjadi suatu perkara, sedang dia adalah orang yang mengetahui terjadinya peristiwa itu. 3. Saksi hendaklah seorang bersedia menjadi saksi terhadap suatu peristiwa yang terjadi bila tidak ada orang lain yang akan menjadi saksi. Maka diriwayatkan oleh Ar-Rabi bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang laki-laki mencari saksi di kalangan orang banyak untuk meminta persaksian mereka, tetapi tidak seorang pun yang bersedia. Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan janganlah mereka enggan ialah jangan mereka enggan menerima permintaan menjadi saksi dan melaksanakannya. Enggan melakukan pekerjaannya itu hukumnya haram. Hukum melakukan persaksian itu fardu kifayah. Maka hati-hati. Kemudian Allah menjelaskan perintahnya agar orang-orang yang beriman jangan malas dan jangan jemu bosan untuk menuliskan perjanjian yang akan dilakukannya, baik kecil songgiran maupun besar kabiran, dan dijelaskan syarat-syarat dan waktunya. Dalam ayat ini Allah mendahulukan menyebut yang kecil. Nah ini daripada yang besar disebutkan dulu yang kecil. Karena apa? Kebanyakan manusia juga kita ini selalu memandang enteng, remeh dan mudah perjanjiannya terkait dengan hal yang rendah itu kecil. Orang yang meremehkan perjanjian yang terkait dengan hal yang remeh, yang kecil, tentu dia akan menganggap enteng perjanjian yang terkait dengan hal-hal yang primer, yang besar. Dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia agar berhati-hati dalam persoalan hak dan kewajiban. Sekalipun hak dan kewajiban itu terkait dengan hal-hal yang sekunder atau remeh.
Allah menyebutkan hikmah perintah dan larangan yang terdapat pada ayat ini ialah untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan persaksian, untuk menimbulkan keyakinan dan menghilangkan keraguan-raguan. Jika perdagangan dilakukan secara tunai, maka tidak berdosa bila tidak ditulis. Dari ayat ini dipahami bahwa sekalipun tidak berdosa bila tidak menuliskan perdagangan secara tunai, namun yang paling baik ialah agar selalu dituliskan biar aman. Ini penting nih. Allah memperingatkan agar juru tulis, katibun, saksi dan orang yang melakukan perjanjian memudahkan pihak-pihak yang lain. Jangan menyulitkan dan jangan pula salah satu pihak bertindak yang berakibat merugikan pihak yang lain. Sebab terlaksananya perjanjian dengan baik bila masing-masing pihak mempunyai niat yang baik terhadap pihak yang lain, sama-sama baiknya. Ini surat Baqarah ayat 237 sudah diterangkan. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Jadi seorang itu kok mempersulit atau merugikan orang lain, maka perbuatan yang demikian itu adalah perbuatan orang-orang fasikin, orang fasik, dan tidak menaati ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhir ayat ini Allah memerintahkan agar manusia, agar kita bertakwa kepada Allah dengan memelihara diri agar selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah yang mengajarkan pada manusia, pada kita juga, segala yang berguna baginya, yaitu cara melihara harta dan cara menggunakannya, sehingga apa? Bisa menimbulkan ketenangan bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang yang membantunya dalam usaha mencari dan menggunakan harta itu. Bekerja sama yang baik. Allah mengetahui segala sesuatu yang diperbuat manusia, dan Allah akan memberi balasan sesuai dengan perbuatan itu. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.